Good morning, geng. Pagi, guys. Saya lagi di Medan. Mau cerita sedikit kenakalan masa remaja. Waktu umur usia SMP, ya, saya sedang ada di gudang peluru. Pagi, guys. Pagi, geng. Ini gudang peluru di daerah Kuala Bekala. Dulu semasa SMP, ya, menjelang SMA sering ke sini. Kita masuk dari belakang sana. Waktu itu belum ditutup seperti ini. Nah, kita ngorek-ngorek sisa selongsong peluru di belakang itu untuk dibuat hiasan atau souvenir mainan buat kalung. Kemudian ada juga tempat pembuangan sampah yang banyak tumpukan-tumpukan bekas sampah medis. Jadi ampul-ampul obat tuh banyak di situ. Nah, satu kegembiraan, kalau ampul-ampul yang belum pecah itu kita bakar, dia akan meledak. Ini masuk gedung dari zaman Belanda ini, gudang pelurunya. Kita lihat ini di sisi sampingnya. Kemudian jalan ke dalamnya juga masih dipagar. Ada pagar seng. Nah, panjang sekali gudangnya. Memang gudang peluru. Nah, kita masuk dari bagian belakang sana biasanya. Ini salah satu tempat yang dulu kita sering jalan. Dari rumah itu kira-kira berjarak 2,5 kilometer. Ini kami nyebutnya ladang. Kira-kira 30-35 tahun yang lalu kita sering main di sini dengan teman-teman yang tinggal dekat tetangga rumah. Masih banyak pohon durian, masih banyak pohon rambutan waktu itu. Ada manggis, ada langsat. Itu sekarang tinggal sepetak ini. Yang lainnya ada satu lagi di sana, itu kira-kira 2000 meter berdua. Dulu kita sering mampir ke sini, persinggahan sebelum kita turun ke bawah. Ini kebanyakan memang batang pisang, dan ini salah satu areal yang dulu sering saya ambil daun pisangnya. Kemudian saya bawa antar ke pelanggan, tetangga-tetangga yang waktu itu buat kue basah, jadi buat bungkusnya. Ini jalan menuju ke bawah, ini tadinya masih tanah sampai ke pinggir sungai. Dan di pinggir sungai itu kita ngambil batang pisang untuk dijadikan rakit. Sampai sini batas tanahnya, sampai pohon yang tinggi itu. Ini jalan ke bawah. Oke, kita cek ke bawah ya.
Ini tempatnya sebagian sekarang diisi sama pendatang dari daerah Tapanuli, dan mereka mayoritas pengepul sampah ya. Dan di seberang ini sekarang sudah banyak perumahan Johor Indah. Ini bisa sampahnya. Nah, ini dulu batang pisang yang dominan, dan yang diambil orang itu terutama daunnya, karena pisangnya pisang batu. Nah, tidak sama dengan orang di Jawa. Di sini pisang batu tidak diolah. Kalau di Jawa ada yang buat jadi rujak. Nah, ini sekarang sudah tempat orang membuang sampah. Nah, dulu sungainya ini, kalau kita turun di sini setelah buat rakit dari pisang, kita masih bisa lihat di pohon-pohon bambu di seberang ini monyet-monyet bergelayutan. Ini sekarang kondisinya jadi begini, dan sungainya airnya keruh sekali. Dulu kita start mulainya dari sini. Kadang-kadang bawa sepeda, kadang-kadang jalan kaki. Jadi sepedanya dinaikin ke rakit. Ini sekarang airnya semakin keruh. Tempat pembuangan sampah. Di seberang sudah ada kompleks baru. Nah, ini termasuk batang-batang pisang yang tumbuh liar, yang dulu kita akan ambil, tebang, potong ujungnya sebelah atas, yang bagian tidak terlalu besarnya diambil, bagian bawah kita gabung, disilang supaya kira-kira ketebalannya sama. Nah, kita naik di atas. Tempat-tempat yang dangkal kita turun dan kita tarik. Biasanya kita taruh bambu buat di tengah, ditusuk di tengah sebagai kendali. Ini setelah 30-an tahun, ada tower, ada sinyal, orang makin banyak, dan sampahnya jadi spirit of adventure-nya itu mulainya dari sini. Cuma waktu itu ya memang kalau buat orang tua, anak-anak ya kurang kerjaan, ngapain. Waktu habis sekolah lari ke sini bawa sepeda atau jalan sama teman-teman. Terus istilahnya kita bilang bahwa rakit itu ngayut, sampai titik tertentu kita naik, beres-beres, kemudian pulang. Dan di rumah itu pasti gampang ketahuan, dan kita akan dapat hadiah gagang sapu atau sapu lidi di betis. Ini tempat lain yang menuju ke sungai. Waktu itu belum ada perumahan dan belum ada tumpukan sampah ini. Ini kasihan, banyak sekali burung kuntul yang jadi dari tempat makan di bawah, di tempat pembuangan sampah. Dan ini bukan tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah, itu burung kuntulnya banyak sekali. Mereka mencari makan di tempat pembuangan sampah ini. Nah, ini sekarang jalan turun ke sungainya.
semua yang saya injak ini udah sampah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Jalan lama menuju sungai ini sudah tidak ada. Ini mungkin bekas tali air waktu hujan. Sungainya sudah warna kecoklatan, keruh, jadi bercampur dengan pasir yang ada di kanannya. Jadi kita bisa lihat sampah-sampah terbendung oleh bambu dan kayu. Nih, jadi kalau debitnya bertambah akan terbendung dan satu saat ini akan lepas, yang buat banjir bandang kecil di bagian hulunya. Ini di seberang sudah ada perumahan. Dulu saya tidak pernah lihat burung kuntul sebanyak ini, nggak tahu mereka bermigrasi dari mana dan kemudian ke tempat ini. Tapi di seberang sini memang ada namanya yang terkenal itu paya bado. Dulu sering tempat untuk camping dan ada sirkuit motor trail. Dan anjak lagi naik ke atas. Burung-burung kuntul ini masih berada di sekitar pembuangan sampah. Ini jadi alternatif mereka untuk makan. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan ngos-ngosan aja. Setelah kurang lebih 1 jam di atas rakit nganyut dari sungai yang tadi, itu biasanya nyampe di daerah Gudang Peluru, di seberangnya tadi tempat kita pertama mulai. Nah ini sepertinya bekas air sungai yang naik nih. Ada genangan di sini. Bekas genangannya. Nah ini bisa sampai ke pinggir sungai, tapi sudah banyak rumah-rumah di depan, di bagian depannya. Nah ini ada beberapa jejak kaki ini. Nah ini dia nih. Dulu kita bisa loncat-loncat nih dari sini turun ke bawah. Ada batu. Ini kayaknya di sebelah ini sudah jalan kompleks. Nah di tebing-tebing tanah itu biasanya ada lubang-lubang kecil. Nah kita sering cari udang di situ. Ya maklum kejahilan waktu kecil. Jadi anak-anak ya teman-teman bilang kalau makan udangnya yang masih hidup tuh berenangnya bisa pintar katanya. Jadi kita dapat hidup langsung dimakan. Dan tidak jarang kita ketemu atau ketusuk sama duri tajam di atas kepalanya itu. Di atas kepala, bagian kepala udang.
karena kita raba-raba ke dalam pakai jari telunjuk sampai ketemu badannya, baru kita tarik. Atau kalau kita dapat sampah bambu yang sudah terapung lama, di sebagian dia kerendam sungai, nah itu biasanya kita belah. Di dalamnya itu sering kita ketemu udang, jadi sarangnya udang, jadi rumahnya. Ini tuh bisa kita lihat tuh, ada lubang-lubang kecil banyak itu di bagian dalam yang kerendam sama air. Ini yang sebelah sana itu udah ada tanggulnya supaya tidak runtuh, mungkin awal-awal pembangunan kompleksnya. Ini salah satu tempat perhentian dulu, atau kalau cuman berenang biasa kita start dari rumah jalan kaki terus berenang di sini, kemudian sudah puas bermain kita pulang. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang tempatnya sudah ramai sekali, jalannya di atas dan sudah ada warung. Dulu ini salah satu tempat yang kita sering berhenti. Nah, di sini dulu ada batu. Ya, setelah saya sekolah di Bandung, ikut kegiatan pencinta alam, baru tahu kalau ada batu dan ada arus itu ada hole yang menyebabkan edis. Jadi sepeda kita itu sering hilang di sini karena rakitnya kebalik, sepedanya tenggelam. Nah, ini dari tempat yang barusan itu paling hanya beberapa menit menuju sini. Kemudian sekarang ada ini yang memantau tinggi muka air. Oke. Nanti di ujung sana kita lihat ada lagi jembatan untuk lintasan rel kereta. Nanti kita lihat masih bisa mencapai ke sana. Kalau dulu di sini ramai, ini anak-anak sini juga pada berenang. Oh, ini jembatan lamanya. Ini landasan jembatan lama. Atau jangan-jangan ini bekas rel keretanya. Oh iya, ini udah bekas rel keretanya. Ini besinya masih kelihatan di belakang itu, di balik kerimbunan bambu ini. Malah di pangkalnya orang bangun rumah. Coba kita lihat. Anjingnya nggak apa-apa, Bu. Nah, ini sampai sini sekarang sudah ada jembatannya.
Sekarang ada lagi jembatan untuk kabel-kabel dan pipa. Ini masih ada sisa rel kereta. Rel kereta ini dulu dari stasiun Medan menuju Panjurbatu. Ini dari zaman Belanda. Ini sudah mungkin lebih dari 70 tahun. Terus si bapak jalan dengan santainya. Kenapa bang? Gak ada, buat sendiri aja. Dulu waktu masih kecil sering main sini. 35 tahun lalu kali. Di sana nggak ada jembatan lagi kan ya? Ini kan? Tinggal jembatan jalan tuh, baru jembatan kereta kan? Oke bang, makasih bang. Biasanya dari sini kita berakhir. Dari sini kita hanyutkan rakitnya, kemudian kita kembali ke rumah naik sepeda atau jalan kaki. Nah ini disebutnya maju ke depan sedikit, itu namanya sudah Sungai Mati. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang ya itulah adventure-nya dulu waktu masa kecil, masa remaja. Mulai berkembang di situ, masuk sekolah, ada pramuka, kuliah ada pencinta alam. Jadi jalurnya terbentuk, saling terkait sampai akhirnya pilihan jadi field doctor, setelah lulus dan freelance jadi dokter lapangan. Oke. Thank you guys. Salam dari Medan, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih udah menonton ya. Sampai jumpa lagi. Makasih. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah ini. Ini gerbang yang jadi saksi sejarah. Jadi dulu kita pulang sekolah ini selalu digembok supaya kita tidak lari main-main keluar, tapi kita panjat ini gerbangnya. Kita panjat terus turun, kemudian kabur main di sekitar sini, terus kira-kira orang tua bapak ibu pulang dari kerja baru kita kembali terus pura-pura tidur di kamar, jadi kelihatan seperti anak baik baru bangun tidur. Ya, jadi apa namanya? Ya, lika-liku romantika masa remaja lah. Masih ada satu harta karun tertutup di dalam sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.